Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini, saya bakal menceritakan alur cerita film Parkour. Film ini disutradarai oleh Taylor Hayward dan dibintangi oleh Jason Statham sebagai Parkour, Jennifer Lopez sebagai Leslie, dan Emma Booth sebagai Claire. She was 3 years old. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk jalan ceritanya. Parker dan Leslie bekerja sama dalam aksi pencurian perhiasan. Dimulai dengan Parker mendapat tugas dari mentornya Harley, yaitu mengambil uang tiket masuk milik wahana bermain Ohio State Fair. Namun tanpa sepengetahuan Parker, Harley mengutus 4 orang lain untuk bergabung dalam misi ini. Film ini diawali dengan Parker yang menyamar sebagai pendeta dan 2 orang menyamar sebagai badut. 1 orang bertugas sebagai supir taksi, sedangkan 1 orang lagi bertugas membakar tumpukan jerami. 2 orang badut segera melakukan aksinya dengan memasai tirai, kemudian merangkak menuju lantai tempat penyimpanan uang. Parker pun mengetok pintu. Tanpa curiga, para satpam langsung membuka pintu. Saat itulah 2 orang lagi muncul dari lantai bawah dan segera menyandera seluruh petugas yang ada dalam ruangan tersebut. Setelah semua diikat, mereka segera melakukan aksinya dengan membuka berangkas uang. Sedangkan di luar, kebakaran disertai ledakan hebat terjadi yang mengakibatkan seluruh pengunjung panik. Sementara itu, sang sopir taksi sudah siap menunggu. Mereka pun masuk ke mobil taksi tersebut dengan memasukkan seluruh uang hasil rampokan tersebut. Di dalam mobil, Parker duduk dengan kesal. Ia kesal karena salah satu dari mereka melakukan kecerobohan yang membuat beberapa orang terluka dan tewas. Para kawanan tersebut mengajak Parker bekerja sama, tetapi Parker menolak. Perkelahian pun terjadi dalam mobil. Karena terdesak, Parker pun meloncat keluar. Parker terletak di jalan. Mereka pun turun dan menembak Parker. Namun Parker beruntung berhasil selamat karena diselamatkan oleh sekeluarga petani. Saat terbangun, Parker sudah di rumah sakit. Ia pun segera kabur dengan menyamar sebagai perawat dan menyandera pasien yang berada di sampingnya. Setelah badannya terasa baikan, Parker segera menuju ke tempat percetakan sahabatnya. Saat menelpon Harley untuk menyatakan bahwa ia telah ditipu, ia berencana ingin mengambil kembali uangnya. Harley berpesan agar kamu berhati-hati karena mereka adalah penjahat yang sangat bahaya. Parker pun berangkat ke sebuah klub malam milik dari salah satu geng tersebut untuk mendapatkan informasi di mana posisi mereka sekarang berada. Ia pun mendapatkan informasi kalau mereka sedang berada di Florida. Tepat pukul 2 dini hari, Parker menelpon pacarnya bahwa ia akan segera ke Florida. Di sisi lain, para geng tersebut mendapat telepon yang mengatakan bahwa Parker masih hidup. Mengetahui Parker masih hidup, mereka kesal pada kawannya karena tidak menembaknya dengan mati. Ia pun segera menelpon pamannya untuk memberitahu Parker masih hidup. Mereka pun berencana menculik pacarnya Parker. Tetapi saat menyelinap masuk ke rumah Claire, mengetahuinya, ia pun kabur lewat jendela dan masih sempat mengempesi ban mobil penyusup tersebut. Di dalam mobil, Claire menelpon Parker untuk memberitahukan bahwa dia dalam bahaya. Tetapi Parker tidak bisa pulang karena ingin membalaskan dendamnya. Saat sedang menuju gudang percetakan kawannya, ia melihat ada yang tidak beres. Parker masuk dengan menyerahkan senjata dan itu hanya trik Parker. Sesaat kemudian Parker menjalankan aksinya mengambil senjata milik pimpinan petugas sebagai bukti sebelumnya. Parker menyuruhnya untuk menembak anak buahnya sendiri, kemudian segera membebaskan Harley. Keesokan harinya, Parker menelpon perusahaan penyedia rumah mewah, dan saat itulah Leslie mengangkat telepon tersebut. Padahal telepon tersebut bukan untuk dirinya, tetapi untuk kawannya. Leslie pun segera menemui Parker yang menyamar sebagai pembeli rumah. Setelah bertemu dengan Leslie, Parker kemudian menuju ke sebuah danau untuk menemui pacarnya. Dengan sedih ia mengatakan, "Kau boleh pergi agar kau aman."
Setelah itu Parker pergi untuk menemui Leslie, yaitu sales penjual rumah di perusahaan Parnot. Saat itulah Parker mengatakan bahwa Tuan Rodrigo yang membeli rumah tersebut adalah sekelompok penjahat sebelum melakukan aksi pencurian perhiasan dan mengatakan siapa sebenarnya Rodrigo tersebut. Tetapi Leslie tidak percaya bahwa mereka akan melakukan pencurian. Karena penasaran, Leslie mencari tahu tentang Parker, tetapi kemudian malah masuk sebuah pesan dari leasing mobil bahwa mobilnya segera disita. Sewaktu malam, Parker menyusup masuk ke rumah Rodrigo, kawanan geng tersebut. Ia pun bersembunyi di semak-semak. Setelah mereka pergi, Parker menjalankan aksinya. Sekelompok Rodrigo pulang, Parker pun segera keluar melewati garasi mobil. Sedang di luar, Parker sudah ditunggu Leslie, dan di dalam perjalanan Parker mengatakan bahwa ia sedang melakukan penyamaran. Esoknya Leslie mendapat telepon dari Parker. Melihat gerak-gerik yang beda, polisi yang menyukai Leslie mengawasinya dari kejauhan. Saat itu Parker bercerita pada Leslie bahwa Rodrigo telah mengambil sesuatu darinya dan ia akan mengambilnya kembali. Leslie berkata, "Apakah engkau akan membunuhnya?" "Aku tidak mengatakannya," ujar Parker. Kemudian mereka pergi ke suatu rumah mewah yang rumah tersebut adalah rumah yang akan dijadikan geng Rodrigo untuk mencuri perhiasan. Namun sebelum berlama-lama berdiri melihat, mereka ditegur oleh para penjaga. Saat dalam mobil, Parker melihat ada anggota Rodrigo yang sedang menyamar di rumah tersebut. Melihat itu, Parker segera pulang ke apartemen dan menurunkan Leslie tersebut di kantornya. Saat berada di apartemen, dengan tiba-tiba Parker diserang oleh seorang suruhan paman Rodrigo. Orang tersebut berhasil menusuk Parker di dada dan membuat Parker kehilangan darah yang sangat banyak. Perkelahian pun terjadi. Hampir saja Parker kehabisan nafas karena terlilit plastik. Tetapi beruntung Parker sempat mengambil sesuatu dan menghantam kepala penyerang tersebut. Pria tersebut jatuh tak sadarkan diri. Namun beberapa saat kemudian pria tersebut bangun dan kembali menyerang Parker. Akan tetapi pria tersebut jatuh yang membuat ia tewas. Tapi sebelumnya sempat bergelantungan di kaki Parker. Karena tidak mau mati kehabisan darah, Parker menuju rumah Leslie. Saat itulah polisi datang ke rumah Leslie untuk memberitahukan agar Leslie tidak berurusan dengan Parker. Polisi sempat melihat darah, tetapi karena Leslie tidak panik, berhasil menyuruh polisi tersebut keluar dari rumahnya. Saat melihat Parker yang berlumuran darah, Leslie panik dengan menyuruhnya ke rumah sakit. Karena kesal, Parker kemudian menyuruh Leslie ke kantor dan meminta menelpon seseorang. Di kantor, Leslie melihat video rekaman orang jatuh dari lantai. Ia pun pulang. Namun saat ia pulang, Leslie melihat pacar Parker sedang mengobati Parker. Saat itulah Leslie meminta kepada pacarnya Parker agar mau mengatakan kepada Parker untuk berhenti saja. Tetapi Parker malah menjawab, "Dia adalah dia." Pacar Parker pun pamitan setelah mengobati Parker dan Parker pun kembali menyuruh Leslie pergi kerja lagi. Ia tidak mau gerak-gerik Leslie diketahui polisi. Sambil berpesan, "Pergilah engkau kerja dan saat kau pulang aku sudah pergi." Sedangkan Rodrigo beserta teman-temannya berangkat untuk menjalankan aksinya. Mereka beraksi dengan memakai mobil pemadam kebakaran, sedang seorang lagi berangkat menggunakan kapal air. Rodrigo tiba sambil menunggu kabar selanjutnya dari temannya yang berada di kapal air. Pembukaan lelang perhiasan dimulai di rumah Nyonya Clinton. Namun tiba-tiba muncul petasan yang menyebabkan kebakaran. Saat itulah Rodrigo beserta teman-temannya datang dengan mobil pemadam kebakaran. Mereka pun menjalan aksinya, mengambil semua perhiasan, kemudian kabur lewat ruang bawah yang langsung menuju ke laut. Beberapa saat kemudian datanglah mobil pemadam lain. Saat itulah pemilik perhiasan menyadari bahwa pemadam kebakaran sebelumnya adalah kawanan perampok. Polisi melakukan blokade jalan untuk menangkap perampok, tetapi percuma saja karena mereka lari dengan berenang.
Parker menuju ke rumah para perampok. Ia memasuki rumah perampok lewat pintu belakang dengan cara memecahkan kaca pintu belakang. Tidak lama kemudian datanglah kawanan perampok berkumpul ke rumah persembunyiannya. Leslie pun menuju ke rumah perampok tersebut. Di dalam rumah para perampok merayakan keberhasilan karena telah mencuri tanpa diketahui polisi. Sedangkan Leslie mengintip dari jendela. Namun tiba-tiba datanglah satu kawan perampok dan mendodongkan senjata ke Leslie. Karena kesal, Leslie pun dipukul. Mereka curiga bahwa Parker pasti ada. Para perampok kemudian menggeledah semua isi rumah. Namun tiba-tiba salah satu anggota perampok berhasil dilumpuhkan oleh Parker. Beberapa saat kemudian, kawanan perampok kembali berkumpul. Namun anggotanya sekarang berkurang satu. Parker terus mengawasi dari luar. Saat sedang mengawasi di luar, tiba-tiba Parker diketahui keberadaannya oleh kawanan perampok. Perkelahian pun tak terelakkan. Saat Leslie terjatuh, ia melihat sebuah senjata yang ditempelkan di bawah kolong meja. Ia pun segera menembak perampok tersebut dengan ketakutan. Tiba-tiba kawanan perampok menyergap Leslie dan ingin menembak, akan tetapi pelurunya habis dan perampok tersebut ditembak oleh Parker. Mereka pulang sambil membuat kesepakatan kerjasama untuk membagi hasil harta perampok tersebut. Oleh Parker, uang hasil rampok dibagikan ke orang-orang yang sudah membantunya. Cerita pun tamat.